Beredar judi online hingga saat ini masih banyak disukai masyarakat karena diyakini bisa cepat kaya dengan cara instan. Padahal banyak dampak buruk yang disebabkan judi online. Untuk perbincangan hal ini, kami sudah tersambung bersama pengamat hukum Madura yang juga dosen hukum pidana Universitas Trunojoyo Madura, Tholib Effendi. Assalamualaikum Pak Tholib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tholib, bagaimana Anda memperhatikan pergerakan penikmat judi online di Madura nih, Pak Tholib? Ya, jadi pergerakan dalam artian kasus sudah sangat luar biasa ya. Di media kemarin juga ada 16 pemuda yang lagi nongkrong di kafe, digerebek sama polisi, yang itu menunjukkan bahwa pergerakan judi online sekarang di masyarakat sudah sangat tinggi sekali ya, dan ada pergeseran pengguna dalam artian kalau dulu judi itu kan sangat erat kaitannya dengan masyarakat pekerja dan lain sebagainya. Hari ini judi sudah tidak lagi didominasi oleh kelompok-kelompok masyarakat tersebut, tapi sudah mulai menyebar di hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lapisan usia manapun, seperti itu, Mbak. Iya, ini kira-kira faktor apa begitu yang jadi penyebab masyarakat masih suka dengan judi online? Apalagi kalau bicara genre, kita tahu dulu judi itu dilakukan oleh anggaplah orang-orang dewasa gitu ya. Ini kayaknya sekarang sudah tidak mengenal umur seperti yang Anda katakan tadi. Apa sih sebenarnya Pak faktor yang menjadi penyebab hal ini terjadi? Baik, dari segi teori terlebih dahulu Pak ya, secara singkat ini. Jadi kalau dari kajian kriminologi itu ada namanya teori strain dari Robert K. Merton. Nah, menurut teori strain ini sebetulnya sederhananya setiap orang ini kan pengen sukses ya. Setiap orang pengen mengejar cita-citanya. Dan biasanya di masyarakat kriteria sukses itu ditandai dengan harta kekayaan atau berhasil dalam artian punya harta yang banyak. Nah, setiap orang pasti tentu ingin menuju ke arah situ, entah bagaimanapun caranya. Cara yang benar oleh masyarakat jelas dengan cara bekerja dengan giat, belajar dengan baik sehingga dapat pekerjaan yang baik dengan gaji yang bagus. Itu cara yang normal. Tapi terkadang di masyarakat kan tidak semua orang punya akses menuju ke situ. Tidak semua orang bisa memperoleh pendidikan yang bagus, sehingga tidak semua orang bisa memperoleh pekerjaan yang bagus. Tapi semua orang pengen sukses. Nah, akhirnya ada cara-cara shortcut yang dilakukan, salah satunya dengan cara judi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jelas karena faktor ketidaktahuan terkadang. Bagi sebagian masyarakat, kalau dulu kata-kata judi itu kan ya taruhan, ya paling gampang judi online berupa togel atau lain sebagainya. Judi darat paling gampang ya main kartu, taruhan, bola dan lain sebagainya. Tapi hari ini kan judi sudah mulai bergeser. Kemarin kelompok muda itu sangat dekat dengan investasi kalau hari ini. Nah, kemarin dengan iming-iming investasi ternyata juga judi online sehingga ada ketidaktahuan masyarakat juga, ada juga keinginan masyarakat yang pengen cepat dapat keuntungan dengan cara yang mudah. Nah, ini yang mendorong orang untuk bermain dalam judi online seperti itu, Mbak. Baik, ini di samping sepertinya apa-apa sekarang dimudahkan begitu Pak ya dengan teknologi. Jadi kalau ingin istilahnya ya, kalau ingin berjudi gitu, ini tidak perlu cari ke tempat atau bagaimana, ini cukup mengakses, biasanya juga di iklan-iklan kecil gitu Pak ya. Ini ada gitu. Nah, ini juga menjadi permasalahan Pak, ketika suguhan-suguhan ini gampang dicarinya nih Pak Tholib. Ya, betul. Ya, Anda silakan. Yes. Jika kita bicara soal data Mbak ya, penduduk Indonesia itu 277 juta. Ini data BPS tahun 2021. 277 juta yang menggunakan HP itu 370 juta. Lebih 100 juta, artinya satu orang saja megang lebih dari satu handphone. Ya, itu fakta yang pertama. Yang kedua, dari 277 juta penduduk Indonesia tersebut, 73% diantaranya mengakses internet. Atau 204 juta warga Indonesia mengakses internet melalui handphone. Nah, ini yang kemudian semakin menggugah kita ya, apalagi dengan aplikasi-aplikasi yang tidak berbayar, aplikasi gratis. Ini kan pasti muncul ads ya, muncul iklan. Nah, iklannya kadang-kadang soal judi online. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang
ada yang sengaja ngeklik, ada yang tak sengaja ngeklik, tapi kemudian datanya bocor, terdaftar di judi online dan sebagainya. Nah, ini tentunya menjadi kekhawatiran kita bersama soal keamanan siber di Indonesia. Ini memang sangat rendah sekali, sehingga judi online tidak hanya menjadi dorongan orang mempengen judi, tapi kadang-kala kita tidak sadar telah terhubung dengan judi online tersebut. Seperti itu. Seperti dijebak terang-terangan gitu ya ini ya. Ketika advertisement di mana-mana tidak sengaja keklik begitu. Nah, ini Pak Thalib, barangkali seharusnya pemerintah memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang bahaya judi online nih, Pak. Seperti apa kira-kira? Ya, jadi beberapa waktu yang lalu Kominfo sudah melakukan pemblokiran ya, berbagai macam status pemblokiran terhadap aplikasi-aplikasi yang terindikasi konten pornografi. Nah, tapi konten judi online masih banyak sekali muncul. Nah, kita sudah punya BSSN Mbak sekarang ya, Badan Sandi dan Siber Negara. Tentunya dengan keberadaan BSSN tahun 2019 ini bisa kita optimalkan terus-menerus ya, tidak hanya berupa upaya represif, tidak hanya berupa upaya untuk memblokir situs-situs, tapi yang paling penting mengedukasi di sekolah-sekolah bahwa berbagai macam bentuk judi online ini dengan berbagai macam modus dan bentuknya, sehingga jangan sampai kita niatnya bermain tapi ternyata menggunakan uang, baik uang beneran atau uang kripto yang itu larinya kepada judi. Kalau menurut saya faktor represif tetap dilakukan, tapi faktor mengedukasi masyarakat juga tidak kalah pentingnya. Justru itu faktor utama yang harus segera dilakukan oleh pemerintah dengan banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui sekolah-sekolah. Seperti itu, Mbak. Baik, oke. Terima kasih Pak Thalib Effendi, pengamat hukum Madura yang juga dosen hukum pidana Universitas Trunojoyo Madura, sudah bersama di Berita Pagi RRI. Terima kasih Pak Thalib, sehat selalu untuk Anda dan keluarga di rumah. Terima kasih. Terima kasih kembali. Bersama RRI Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengungkap kasus perjudian buntut instruksi Kapolri dipilih oleh redaksi menjadi topik komentar hari ini.